Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqum nafsum ma qaddamat liwad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan kita semua, yang telah melepaskan umat manusia dari jurang jahiliyahan menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Hujurat ayat ke-11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakum khairum minkum wala nisa'u min nisa'im wala nisa'u min nisa'i asa ayakuna khairum minkum, yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum di antara kalian kemudian menghina sebagian kaum yang lain, karena bisa jadi kemudian kaum yang dihina tersebut bahkan lebih baik ataupun lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kemudian kaum yang menghina. Dan janganlah kemudian sekelompok wanita dari kalian menghina sekelompok wanita lain, karena bisa jadi wanita-wanita yang dihina tersebut lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kemudian wanita yang melakukan hinaan. Teman-teman, berkenaan dengan surat Al-Hujurat ayat ke-11 ini, kenapa kemudian saya ngajak teman-teman untuk mereview ayat ke-11 dari surat Al-Hujurat ini, karena memang belakangan ini ya santer sekali di media sosial munculnya video-video yang saat ini viral tentang seorang pendakwah, seorang penceramah, seorang ustadz yang kemudian ketika melakukan dakwah ataupun ceramah justru kemudian malah menghina dan mentertawakan, terbahak-bahak terhadap seseorang yang sebenarnya orang yang harusnya dikasihani, ya, seorang bapak yang memang di situ dia datang ke pengajian sebagai penjual es teh yang kebetulan waktu itu juga masih banyak belum laku, justru kemudian dihina dengan kata-kata goblok gitu kan, suruh jual, kalau nggak laku itu baru nasib dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa sekali ya teman-teman, justru seorang pendakwah, penceramah, ustadz yang memang seharusnya menjadi suri tauladan, yang seharusnya menjadi public figure, yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang hadir dalam pengajian tersebut, justru kemudian melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak terpuji. Nah, jelas-jelas sekali di surat Al-Hujurat ayat ke-11 ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan informasi, memberikan berita yang redaksinya sangat jelas sekali. Redaksinya adalah justru orang-orang yang beriman, karena memang redaksinya Allah Subhanahu wa taala itu kan ada bermacam-macam di Al-Qur'anul Karim. Ada kemudian secara umum, ya ayuhan nas, wahai para manusia, itu kan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir gitu kan. Dan ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini redaksinya Pak, informasi ini sebetulnya khusus untuk orang-orang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Dan yang di luar orang yang beriman ya terserah, monggo gitu kan. Yang jelas ini redaksinya khusus, informasi khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan yang sangat jelas bahwasanya suatu kaum dilarang kemudian untuk menghina suatu kaum yang lain, karena bisa jadi kemudian kaum yang dihina lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang menghina. Itu pun juga larangan terhadap para wanita untuk menghina sekelompok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang dihina itu lebih baik daripada dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang menghina. Jadi jelas sekali ya teman-teman bahwasanya ternyata ini yang dituju redaksinya adalah orang-orang yang beriman. Jadi memang ternyata
salah satu godaan yang terbesar ya buat orang yang beriman. Salah satu pintu masuknya syaitan atau iblis untuk menggoda orang-orang yang berilmu, beriman, salah satunya adalah kemudian rasa sombong atau ujub. Dan kedua adalah riya atau kemudian melakukan amal ibadah karena pengen dipuji di antara manusia-manusia, bukan mutlak karena memang kita beribadah sebenarnya beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi teman-teman, kalau kita lihat memang konstruksinya memang kemudian terjadi hinaan ini kan memang kemudian sepertinya ya pastinya ada rasa kesombongan, rasa ujub di sini kan. Dan juga pastinya tertawa terbahak-bahak ya sepertinya pengen senang dilihat para manusia gitu kan. Nah, ini memang kemudian memang godanya besar ya di situ kan. Godanya untuk orang-orang yang beriman adalah salah satunya, walaupun orang yang sudah memiliki keilmuan di bidang keagamaan gitu kan, salah satunya kemudian dia merasa baik, merasa lebih baik dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan kemudian dia kadang-kadang juga tergoda untuk melakukan perbuatan amalan yang sebetulnya sekedar kemudian untuk mendapatkan pujian dari manusia, dianggap menyenangkan manusia saja gitu kan. Yang jelas ini salah satu suatu masalah besar ya bagi pelakunya. Kenapa? Karena bentuknya penghinaan itu termasuk juga dalam bentuk kezoliman. Dalam bentuk dan kezoliman ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat berbahaya sekali buat pelakunya, karena korbannya yang orang yang dizolimi itu kan, ketika kemudian berdoa dalam hatinya gitu kan, ketika dizolimi itu sebenarnya dia membuka suatu tabir yang nggak ada hijabnya lagi, nggak ada pembatasnya lagi. Doanya orang, salah satu yang mustajab adalah doanya orang hamba yang dizolimi, sekalipun dia seorang yang kafir ya teman-teman. Ini sangat jelas sekali, jadi berbahaya sekali gitu kan. Kita nggak tahu apa yang dirasakan orang yang dihina, diejek gitu kan, pada waktu kejadian tersebut terjadi, ditertawakan terbahak-bahak gitu kan, dan diantara banyak kemudian para pengunjung di situ, kemudian yang orang ini sebenarnya kan orang yang sudah berumur, sudah tua, justru yang mentertawakan banyak orang yang memang usianya masih muda-muda dibandingkan orang tersebut. Kita nggak tahu kemudian apa yang kemudian terucap dalam hatinya ketika hal tersebut terjadi. Dan kalau kemudian hal sesuatu yang buruk kendakinya, kita nggak tahu, karena pastinya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwasanya orang yang dizolimi itu doanya mustajab dan akan terkabul sekalipun dia orang yang kafir gitu kan. Yang jelas perilaku kesombongan atau ujub ini salah satu dosa yang dilakukan oleh iblis ataupun syaitan, yang dilakukan oleh dulu yang namanya Azazil di surga. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk kemudian bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan sudah jelas ditegaskan bahwasanya sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam bukanlah untuk menyembahnya, tetapi karena untuk mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Justru di sini Azazil, makhluk dari bangsa jin yang kemudian memang terkenal taat ya, dan dia memang keilmuannya luar biasa, ketaatannya juga luar biasa, sampai diriwayatkan dia pernah menyembah bersujud pada Allah Subhanahu wa taala selama 4000 tahun, sampai kemudian dia dihadiahi sepasang sayap yang mirip sayapnya malaikat Jibril. Yang jelas ketika dia kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merasa sombong dan ujub dan bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita hadza karamta alayya?" Ini sungguhnya siapa ini yang kau muliakan lebih baik dari aku? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Sungguhnya ana khairu minhu. Sesungguhnya saya lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin, engkau menciptakan dia dari tanah, khalaqtani min nar, dan engkau menciptakan aku dari api. Perilaku ini yang kemudian menjadikan sosok yang Azazil yang dulunya adalah orang yang taat, orang yang ilmunya luar biasa, ketaatannya luar biasa, tapi karena kemudian sifat sombongnya, sifat ujubnya, kemudian dia mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kutukannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia kemudian menjadi makhluk yang kemudian dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menimbulkan kecelakaan bagi Azazil atau iblis, yang kemudian dinamakan sebagai iblis. Karena rasa sombongnya, ana khairu minhu, sesungguhnya saya lebih baik dari dia. Ini sungguhnya berbahaya sekali ya untuk orang-orang yang kemudian keilmuan agamanya tinggi, kemudian untuk orang-orang yang kemudian
sudah disebut ulama atau pendakwah, kalau kemudian dia kemudian ada perasaan kemudian saya lebih baik dari orang lain gitu kan, secara ini ya, itu sungguhnya ujub dan rasa sombong yang sangat berbahaya sekali, karena ini kan susah ya, ini sangat luar biasa sekali. Dan bahkan kemudian kalau kemudian itu dilakukan kemudian untuk mendapatkan pujian atau tampak lucu mempertawakan di hadapan para manusia, itu sungguh dosa yang sangat besar pula di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita semua wajib bersyukur karena kemudian pendakwah tersebut, ustadz tersebut, penceramah tersebut akhirnya kemudian memohon maaf pada orang yang dihinanya tersebut ya, walaupun kemudian kita nggak tahu apalagi apakah kemudian permintaan maaf ataupun permohonan maafnya tersebut apakah dari dalam dasar hatinya yang paling dalam atau kemudian mendapatkan teguran dari atasannya gitu kan, ataukah karena yang hal lain. Tapi yang jelas kita berbaik sangka bahwasannya itu dilakukan karena kemudian semoga untuk perbaikan, untuk mengubah perilakunya di masa yang akan datang gitu kan. Lagi-lagi semoga itu dilakukan oleh penceramah pendakwah tersebut dengan tulus ikhlas dan menyadari kesalahannya gitu kan. Tapi kita lagi-lagi nggak tahu ya, kita cuma berharap seperti itu, karena ini tampaknya kan memang ustadz ataupun pendakwah tersebut memang tampaknya memiliki rekam jejak yang sering melakukan hal-hal yang seperti itu. Moga saja ini yang terakhir dan kemudian memperbaiki perilakunya, harapan kita seperti itu. Dan ini memang sebetulnya untuk pembelajaran kita semua ya teman-teman, bahwasanya ternyata salah satu penyakit yang sangat berbahaya buat orang-orang yang sebetulnya juga keilmuan agamanya sudah tinggi, salah satunya adalah rasa ujub atau rasa sombong dan riya, teman-teman. Riya itu melakukan perbuatan ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala gitu kan, karena kemudian pengen dipuji manusia-manusia yang lain gitu kan. Untuk apa kalau kemudian menghina, mentertawakan, itu kan untuk menggembirakan orang-orang yang nonton gitu kan. Niatnya lain, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kalau kemudian dikatakan dia lucu, dia dikatakan pintar apa ya, berdakwah dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi lagi-lagi kita semua patut bersyukur karena kemudian pelakunya ustadz tersebut, pendakwah tersebut sudah meminta maaf terhadap penjual es teh, bapak penjual es teh, yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga memang kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah itu aja obrolan kita teman-teman. Akhir kata semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.